Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ba'du. Di sini kami akan mengerjakan tugas yang qadarullah kita terlambat mengumpulkan karena adanya ujian akhir semester di pesantren. Di sini tugasnya dari Ibu Arina Atiyallah, BHSC MPSI. Lalu kita akan memperkenalkan diri. Di sini saya Rizal Oktavian dengan NIM 32000103 dan dengan saya Muhammad Hayyiz Nahji dengan NIM 32000058. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mereview sebuah video yang ini tugas di mata kuliah psikologi pendidikan. Di sini ada seorang remaja atau bahkan kita bisa sebut atau kita kategorikan sebagai anak-anak dari Indonesia, asal Gombang, Nusa Tenggara Barat, NTB, yang merupakan seorang yang memiliki kecacatan pada otak, yaitu cerebral palsy. Nah, akan tetapi di balik kecacatan yang dia miliki, dia bisa menghafalkan Al-Quran dengan mutkin, dengan sempurna 30 juz, dan juga beserta beberapa hadis. Beberapa hadis juga dia bisa menghafal. Dan bahkan dapat menghafalkan arti-artinya dan makna-makna dari Al-Quran dan hadis tersebut. Yang mana hal ini belum tentu dilakukan oleh orang yang diberikan karunia normal, mata yang sehat, dan juga kesehatan otak yang normal. Langsung saja mungkin kita akan mereview videonya di sini. Aneh gitu, posisi-posisinya hafal, akurasinya sempurna gitu, masya Allah. Artinya gitu. Tuh nggak meleset, nggak kurang satu kata pun. Betul. Dan memang ternyata di situ nggak bisa secara normal kembali atau sembuh total gitu kalau untuk kerusakan pada sel otak itu gimana tuh, Pak? Ya, karena ini penyakit ini kerusakan ya, bukan penyakit sebenarnya, tapi karena ada kerusakan sel-sel saraf motoriknya, terutama yang menyerang saraf yang membantu pergerakan badannya. Jadi kemana-mana ya? Iya. Jadi sebenarnya kalau dilihat sendiri nggak ada yang cacat kelihatannya. Iya. Jadi di sini orang tuanya Najah menjelaskan mungkin sebuah kecacatan atau kekurangan dari Najah ini berupa cerebral palsy, di mana seseorang kurang dalam menyesuaikan sel motoriknya, mungkin ya, mengontrol tubuhnya yang ia inginkan, mungkin makan masuk mulut, akan tetapi susah untuk cuman sarafnya itu yang mengatur pergerakan itu ya, pergerakan sel saraf motoriknya itu kelihatan berbedanya ketika melakukan koordinasi, mau memegang sesuatu misalnya, mau berjalan misalnya. Nah, di situ baru kelihatan. Kelihatan tidak berfungsinya itu atau lemahnya itu ketika dia melakukan pergerakan, mengambil sesuatu. Jadi tidak seperti nggak responsif gitu kali ya. Dia bisa mengambil sesuatu atau melakukan apa? Misalnya yang sifatnya fungsional ya, Mas Zeri ya. Makan misalnya. Nah, dia bisa pegang sendok bisa. Cuman untuk mengarahkan sini ya bisa ke pipinya. Jalan cara memegangnya itu tidak seperti anak-anak yang seusianya begitu. Itu. Tapi kalau dia diam seperti nggak ada apa-apa. Normal. Cuma kalau diajak berbicara gitu artinya insya Allah ada batasan-batasan yang misalnya sampai obrolan yang mana misalnya nggak bisa menangkap atau seperti apa, Pak? Ya memang kami juga sadar itu ada hal-hal yang sifatnya, apalagi yang sifatnya kuantitatif itu agak kurang sekali. Makanya ketika challenge-nya dia itu tebak ayat misalnya 10 halaman ke depan misalnya, nah, kita harus kasih tahu di 10 halaman ke depan itu misalnya 210, nah, itu jadi 220 ya. Nah, kalau kita kan kalau dia harus dikasih tahu gitu, ada bimbingannya gitu ya.
Ya, jadi memang ada keterbatasan juga tentang perihal kuantitatif ya, seperti menghitung. Jadi si Najah ini ada kekurangan dalam hal menghitungnya. Jadi misalkan harus membaca dari 10 berikutnya, misalkan di 10 berarti 10 berikutnya itu berapa gitu. Itu harus dia ada bantuan juga dulu. Iya, dan memang hal ini itu harus didukung oleh stimulus dari orang tua Najah ini yang mendorong perkembangan dan kemajuan Najah untuk menghafal ini tadi. menghafalkan. Dan Jadi prosesnya itu tidaklah gampang, tidak gampang. Butuh perjuangan, butuh kesungguhan dan semangat juga dari orang tuanya. Sehingga Najah mencapai prestasi yaitu dapat menghafalkan Al-Quran 30 juz. Ya. Pun challenge-nya itu 10 halaman plus gitu. Iya. Karena harus ngitung itu Iya, tadi. harus ya. hitung. Betul. Hitung itu yang memang agak susah Susah, untuk. ya. Dan memang sampai sekarang Ananda Najah ini belum bisa baca, Mas Adi. Belum bisa baca namun udah hafal Quran. Bahkan Najah ini Untuk membaca, kemampuan membacanya pun belum bisa ya, tapi sudah bisa menghafal Al-Quran. iya, bahkan ini di umur 6 tahun Najah belum lancar untuk membaca dan ia dapat menghafalkan Al-Quran 30 juz dengan metode-metode yang mungkin dibantu dengan pendengarannya dan juga dibacakan oleh kedua orang tuanya, yang hal itu semua dapat menjadi perkembangan Najah menghafalkan Najah belum ditakdirkan belum bisa membaca. Meskipun kami ikhtiarkan sampai detik ini. Oh, oke. Ya, kami ikhtiarkan guru ini les privat itu bertahun-tahun. Tapi insya Allah kami belum menyerah lah. Sampai sekarang masih tetap kami leskan. Gurunya masih tetap mengajarkan. Najah juga belajar seperti anak-anak yang lain. Dia itu homeschooling. Jadi bagaimana supaya kehidupan sosialnya tetap berjalan seperti anak-anak yang lain. Ya. Jadi memang orang tua itu harus memiliki inovasi ya di dalam mendidik anak, ya di dalam mendidik, memberikan pendidikan, memberikan apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Iya, memang untuk mendidik anak yang berkebutuhan khusus disabilitas itu berbeda dengan anak-anak normal lainnya yang mana membutuhkan effort lebih dari kedua orang tuanya. Dan hal ini belum tentu hal prestasi yang didapatkan oleh Najah ini, karunia dari Allah ini, belum tentu bisa dimiliki atau didapatkan oleh orang-orang normal lainnya. Inilah yang menjadi contoh bagi kita mungkin dan penyemangat bagi kita yang untuk memiliki kenormalan ya, yang diberikan Allah kelebihan fisik dan juga mental. Baik, kita akan menuju video berikutnya. Video yaitu dari seorang Ya, anak juga yang masih remaja dari kota Mesir, dan anak ini bernama Mu'ad dari Mesir yang juga memiliki kekurangan berupa tunanetra atau buta secara total, tidak bisa melihat. Akan tapi dengan kebutaannya itu justru membangkitkan semangat, kemudian Allah karuniakan kepadanya kemampuan untuk menghafal Al-Quran 30 juz dengan mungkin juga. Kita akan lihat dan kita akan review juga. Sekarang saya akan menjumpai seorang remaja di Mesir. Dia kehilangan penglihatannya saat dia berumur 4 tahun. Beliau Mu'ad ini ketika umur 1 sampai 3 tahun dia dapat melihat normal, akan tapi di usia yang keempat tahun dia ternyata buta, tunanetra. Setelah itu, sesuai arahan orang tuanya, dia memilih menghafalkan Al-Quran hingga dia bisa menghatamkannya. Kalian bisa belajar dari Mu'adz bahwa setiap keseriusan pasti akan ada hasilnya. Hari ini, kami melakukan perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan.
tapi kami mendatangi sebuah tempat yang memang pantas untuk mendapatkan kunjungan. Barakallah. Kami berada di sebuah tempat di Syarqiyah Jazirah Sa'adah. Apa kabar Muaz? Alhamdulillah. Apa kabar sayang? Alhamdulillah insyaallah. baik. Saya sekarang di Jazirah Kebahagiaan dan merasakan kebahagiaan yang cukup besar bisa duduk bersamamu. Alhamdulillah. Baik, saya Muaz. Iya. Saya ingin tahu kisahmu terhadap Al-Quran Kitab Allah. Kamu mulai saat kamu 6 tahun. Saya ingin tahu ceritanya. Ya, jadi Mu'ad ini mulai menghafal Al-Quran dari usia 6 tahun. Iya, dan Mu'ad ini tinggal di Jazirah Sa'adah, daerah Mesir. Mari kita saksikan. Memang waktu memulainya aku merasa berat sekali. Tapi aku tahu bahwa di akhir akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi seorang manusia. Dan juga di akhirat, insya Allah itu akan menjadi syafaat Jadi, untukku. motivasi utama Mu'ad ini mau menghafalkan Al-Quran betul-betul untuk mencari wajah Allah dan motivasi akhirat nanti kelak di akhir sana. Untungnya ayah dan ibuku selalu sabar. Aku pun berusaha bisa melakukannya dan menanggung semua kesulitan. Aku tidak pernah meremehkan, Kita walaupun akan melihat stimulus dari kedua orang tua Mu'ad, dari ibu dan bapaknya, bagaimana mereka berdua membimbing Mu'ad ini Dalam proses menghafal Al-Qurannya. dan memang kita sangat-sangat membutuhkan orang tua yang memberikan stimulus-stimulus yang islami di dalam perkembangan dan pendidikan seorang anak. aku sedang sakit. Dia ke sekolah setelah subuh dan pulang sekolah langsung belajar Al-Quran. Kami selalu mengulang-ulang sebagian materi pelajaran yang pokok. Awalnya kami setiap hari 2 juz, misalnya di pagi hari atau di sore hari. Tapi dia bilang, "Ibu, aku akan kelelahan." Ya, aku bilang, "Kalau begitu kita mulai dengan Al-Quran saja dulu. Insya Allah lelahmu hilang." Orang tua itu penting memiliki keilmuan tentang agama ya. Jadi supaya memang bisa mengarahkan anaknya itu, memberikan motivasi dan semangatnya itu dalam ranah yang bukan hanya keduniaan saja, akan tapi kebahagiaan kelak di akhirat. Karena emang orang tua lah yang mendidik anak tersebut untuk meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Bagaimana kita tadi memperhatikan seorang ibu, ia memotivasi anaknya ketika kelelahan agar mendahulukan belajar Al-Quran dulu supaya menghilangkan lelahnya tadi yang belajar urusan umum, pelajaran umum. Kesan dengan Maulana Syekh Jamal Said Dib. Beliau tinggal di kota Zakasih. Beliau menyambut kami, ya semoga Allah membalas kebaikannya. Jaraknya kalau dari sini sekitar 10 sampai 12 kilo. Oh iya. Jadi Mu'ad ini tidak hanya belajar di rumah, mencukupkan orang tuanya saja, kan tapi orang tuanya itu mengarahkan si Mu'ad ini belajar kepada seorang guru, seorang ahli Al-Quran untuk bisa sukses di dalam menghafal Al-Quran. Guru beliau tadi namanya adalah Syekh Jamal Maulana. Syekh Maulana Jamal Said ya, yang berada di kota Mesir juga, yang jaraknya cukup jauh, sekitar 10 sampai 12 km dari rumah Mu'ad. Saya juga dengar bahwa kamu datang ke tempatnya Syekh ya dengan sepeda motor. Iya. Naik motor bersama ayahmu. Kemana itu? Hah? Iya, kami menuju sebuah tempat di kota Zakasih. Iya. Tempat itu dikenal dengan nama garasi bis. Iya. Ya. Namanya garasi bis. Kira-kira berapa itu jaraknya? Dengan motor? Iya. Ya, kira-kira 45 menit. Oh ya, Masya Allah. Iya. Itu pasti sangat jauh. Dia duduk di... Kita telah melihat tadi penjelasan dari Mu'ad bahwa tidak dekat ya jaraknya, itu membutuhkan perjuangan, sehingga perjalanannya itu tadi berapa, 45 menit 45 menit dari rumah sampai ke tempatnya belajarnya si Mu'ad. belakang dan saya di depan menaruh sebuah kertas yang merupakan catatan hafalan Quran yang tentu saja saya tidak hafal semuanya. Jadi saya tulis dan saya tempelkan di depan. Sambil dia menghafal, saya membetulkan bacaannya. Jadi perjalanan kami tidak ada waktu yang terbuang. Ini merupakan pentingnya
ilmu, pentingnya pemahaman tentang ilmu-ilmu agama juga dari orang tua yang harus dimiliki ya. Dengan pentingnya orang tua yang Islami. Ya, pentingnya orang tua yang memiliki wawasan Islami yang luas. Jadi si ayahnya ini ketika mengantarkan Mu'ad untuk menuju kepada rumah gurunya itu tidak hanya diam saja, akan tetapi memanfaatkan waktu itu dengan maksimal supaya bisa membantu si Mu'ad dalam menghafal dengan memberikan catatan hafalan Al-Quran itu di depan, sehingga ketika perjalanan itu Mu'ad bisa menghafal, memurajaah dan dikoreksi ketika salah. Ayahnya itu melihat kepada catatannya itu. Masya Allah. Masya Allah. Tajwid atau harokat, beliau meminta tajwid. Syekh meminta kami untuk mengulang hafalan. Apabila Mu'ad salah dalam tajwid atau harokat, beliau meminta Mu'ad datang lagi. Benarkah Syekh Mu'ad bahwa kamu harus datang ke Syekh pada bagian yang harus dimurajaah, 1 juz misalnya? Oh, iya. Kemudian kamu salah lagi? Iya. Itu bagaimana? Iya, apa yang terjadi? aku harus datang lagi. Pemirsa, perlu Anda tahu bahwa Syekh Mu'ad pergi ke Syekhnya, bukan Iya, benar. didatangi, dan Syekhnya tidak tinggal di samping rumahnya. Iya. Dia yang pergi menuju ke rumah Syekhnya, Iya, dan bayangkan jaraknya cukup saat itu jauh. aku pergi ke Syekh. Begitu. Di separuh Al-Quran yang pertama, coba tebak berapa lama aku lakukan? Berapa lama? 3 hari. 3 hari seminggu? Iya, 3 hari saja seminggu. Oh ya. Aku mencari waktu senggang beliau. Bahkan awalnya hanya 2 hari saja. 2 hari. Iya, 2 hari saja. Kemudian dia banyak memberhentikan aku pada makna-makna tertentu. Dia juga cukup keras. Apa? Kadang-kadang aku hanya diberi 1 ayat saja. Bayangkan, 1 ayat saja. 1 ayat. 1 ayat? Iya, 1 ayat. 1 ayat dengan jarak yang jauh seperti Demi itu? Allah, aku hanya 1 ayat saja. Allahu Akbar. Kadang-kadang aku tidak punya kesempatan bermain. Iya. Tapi saya dengar kamu ini sedikit ajaib. Ya, Allah, ya. Jadi memang di dalam menghafal ini Mu'ad juga tidak mudah ya, tidak gampang. Jadi banyak hal-hal yang memang harus dia lalui. Di antaranya tadi seperti dijelaskan, dia harus datang ke gurunya. Kemudian selama perjalanan jauh itu pun dia harus tetap datang, bukan gurunya yang mendatanginya. Dan ketika menyetorkan hafalan pun ketika salah tajwid, salah makhraj itu harus mengulang. Jadi mengulang pada kesempatan yang berikutnya. Bahkan beberapa kesempatan itu hanya diberikan 1 ayat saja untuk menyetorkan hafalannya, tidak boleh lebih. Ini jauh-jauh sudah melakukan perjalanan jauh, tetapi ketika sampai hanya boleh menyetorkan 1 ayat saja. Ya. Ini sangat-sangat luar biasa, dari saudara kita Mu'ad ini. Dia memiliki semangat yang sangat-sangat besar yang tidak dimiliki oleh orang-orang seperti kita secara umum. Iya kan? Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat Iya. ini. Iya, termasuk penglihatan ini. Aku selalu bersyukur Kekurangannya tunanetranya tersebut adalah sebuah kenikmatan dari Allah, sehingga ia dapat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. kepada Allah. Dalam sholat aku berdoa kepada Allah untuk tidak mengembalikan penglihatanku. Kamu berdoa seperti itu? Iya. Kenapa? Aku berharap semoga nanti pada hari kiamat menjadi hujah di hadapan Allah, agar Allah ringankan sebagian dari siksanya. Masya Allah ya. Jadi dibalik kebutaan atau tunanetra yang Mu'ad miliki, justru Mu'ad bersyukur bahwa hal ini adalah akan dia jadikan sebagai hujah di hadapan Allah untuk meringankan hisabnya nanti di hari kiamat. Masya Allah. Ini hal seperti ini hanya tumbuh di hati orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi, serta dorongan dari orang-orang terdekat yang memang ya Masya Allah dalam diri. Aku berdiri di hadapannya dalam keadaan takut. Aku akan memintanya. Dia bertanya, apa yang engkau lakukan terhadap Al-Quran? Aku berharap dia memasukkan aku dalam rahmatnya. Dia akan memasukkan dalam rahmatnya siapapun yang dia kehendaki. Dia telah memberikan karunia Al-Quran ini kepadaku. Aku bersyukur. Kalau ingin pergi ke suatu tempat, aku bisa pergi sendiri. Ya, Masya Allah ya. Jadi memang
terkadang hal yang kita anggap sebagai kekurangan bagi orang yang memang memiliki keimanan yang tinggi itu bisa menjadi suatu kelebihan. Karena memang banyak sekali di luar sana orang-orang yang diberikan Allah kelebihan, akan tetapi ia gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan dirinya sendiri. Maka dari itu bentuk Allah menjaga Mu'adz ini adalah dengan mengkaruniakan tunanetranya tersebut. Hal ini harus sangat kita contoh, dan hal ini adalah sebuah karunia dan keajaiban yang kita sendiri secara manusia harus mempelajari secara psikologis, secara juga mental, dan kita harus memiliki jiwa-jiwa seperti Mu'adz ini agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar sukses di dunia dan di akhirat. Iya. Ya mungkin itu tadi ya. Jadi memang dari video ini kita bisa ambil pelajaran juga bahwa memang di dalam pendidikan itu terkadang ada hal-hal yang kita tidak ketahui, ada hal-hal yang memang harus kita ambil dari pengalaman-pengalaman orang yang telah melakukan. Insyaallah. Baik, mungkin itu saja dari dua video tersebut tadi. Semoga banyak faedah yang bisa kita ambil dan ibroh yang dapat kita realisasikan di kehidupan kita ke depannya. Baik, kami berdua mencukupkan tugas ini. Kita cukupkan dengan baca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.